yutafaru fil wasail ma la yutafaru fil maqasid. Jadi sesuatu yang menjadi lantaran, perantara kita untuk menempuh tujuan itu lebih mudah untuk diampuni, tidak seperti sesuatu yang itu ada hubungannya dengan tujuan inti, tujuan utama. Wes contohnya ini wae. Adewe wudu, misalnya tujuannya kan wudu, tujuan utamanya adalah menghilangkan hadas. Yang menjadi lantaran, yang menjadi perantara kita untuk wudu adalah menggunakan air. Terus wudu sendiri itu kan juga bukan tujuan klimaks toh, bukan tujuan yang paling ujung. Wudu sendiri merupakan lantaran untuk kita menjadi sah melaksanakan sholat. Nah, tujuannya adalah sholat, berarti tujuan yang lebih besar adalah sholat. Sedangkan wudu, bersuci, menghilangkan hadas, itu kan hanya salah satu perantara, lantaran kita agar sah menjalankan sholat. Nah, ternyata sholat itu sendiri bukan tujuan inti, bukan tujuan paling ujung, bukan tujuan tertinggi. Karena masih ada tujuan yang lebih besar lagi, yaitu Gusti Allah. Kita nyembah, kita ngawula, mari Gusti Allah. Ibadah mari Gusti Allah. Nah, kita sampai kepada Allah melalui perantara kita menjalankan sholat itu. Ternyata sholat pun masih masuk dalam kategori lantaran, perantara kita, kendaraan kita menuju Gusti Allah. Lah mula sesuatu yang kita laksanakan di dalam sholat, umpama isih enek kekeliruane utawa isih enek kekurangane, itu masih lebih mudah diampuni daripada ketika kesalahan atau kekurangan itu berhubungan dengan tujuan yang lebih tinggi itu, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wong tujuannya Gusti Allah kok, tapi ternyata hati kita menuju kepada selain Allah, maka penyakit hati yang membuat kita berpaling dari Allah atau menduakan dari Allah itu dosanya lebih berat, lebih sulit untuk diampuni daripada dosa atau kekeliruan yang terdapat dalam ketika melaksanakan sholat. Artinya misalnya riya atau pamer, menduakan Allah yang seharusnya tujuan kita adalah Allah, tapi ternyata di dalam hati kita terlintas tujuan lain yang bukan Allah. Aku luwih angel di ngapura daripada dosa atau kekeliruan yang terdapat di dalam sholat atau wudu atau sarana untuk bersuci dan seterusnya. Jadi enek tujuan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi puncaknya Gusti Allah. Mula nek wis tujuan kuwi sampai pada tujuan puncak, berhubungan langsung dengan hubungan kita dengan Allah, itu yang lebih harus diprioritaskan, karena kesalahan atau kekeliruan dalam ranah itu akibatnya lebih fatal daripada sesuatu yang terlihat sebagai tujuan tapi masih di bawahnya, yang ternyata itu juga masih menjadi perantara untuk tujuan yang lebih tinggi lagi di atasnya. Nah, tujuan puncak Gusti Allah ya ning kono kuwi lho, pusate tauhid, maksudnya kan ngono. Bener-bener hati kita, keseluruhan tujuan kita satukan, tidak menduakan atau apapun istilahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo ngasih ono penyakit kemusyrikan yang kecil berupa riya atau pamer itu, atau gumedi, takabur, keangkuhan, kebesaran, terus ujub, bangga diri, membesarkan diri, merasa hebat, melihat diri sendiri, terus apalagi dan seterusnya yang itu berhubungan dengan merusak tujuan utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala.